Namanya tadi apa, Bu? Senjata langit. Senjata yang datangnya tidak dari bumi tapi dari langit. Lek senjata di bumi itu ada kelemahannya. Kalau senjata dari langit kira-kira ada kelemahannya atau paling kuat, Bu? Tak carikan gambar di sini coba. Senjata tajam. Ekspresinya kayak gimana, Bu? Senjata langit. Macam-macam berarti senjatanya, Bu. Senjatanya macam-macam. Tapi ini senjata langit. Ini judulnya adalah senjata langit. Disebut juga dengan yang namanya silahul arsh. Silahul arsh. Arsh, ini tulisannya. Silahul arsh. Dalam kurung senjata langit. Ini menjadi luar biasa. Arsh, tulisannya kayak gini. Silahul arsh. Silahul arsh itu artinya senjata langit. Senjata yang datangnya dari langit. Senjata ini luar biasa karena hanya diturunkan untuk umat Nabi Muhammad aja. Hanya diturunkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Berarti tidak diturunkan ke umat-umat sebelumnya, Bu. Tidak diturunkan ke umat-umat sebelumnya. Siapa yang memakai senjata ini, maka dia memakai senjata yang ampuh. Siapa yang memakai senjata ini, maka siapapun yang pakai senjata ini maka ia telah memakai senjata yang ampuh. Ampuh itu sinonimnya apa? Tajam. Selain tajam apa? Kuat. Selain kuat, bahasa Jawa ini landep. Selain itu efektif, efisien. Efektif, efisien. Lek harusnya senjatane sing ketul itu harus gini-gini. Ini sekali tebas langsung protol. Ini senjata langit, diturunkan hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Berarti yang memakai senjata ini siapapun yang memakai senjata ini, dia
telah memakai senjata yang ampuh, yang tajam, yang kuat, landep, efektif dan efisien. Senjata langit yang dimaksudkan di sini adalah senjata 3 ayat terakhir dari suratul Baqarah. 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dimulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah lah. Ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Yang jadi kunci pertama kali untuk penyembuhan hatinya manusia adalah diputus rasa kepemilikan di dalam hatinya. Diputus kepemilikan di dalam hatinya. Saya bantu di sini panjenengan proses penyembuhan penyakit baik yang ringan atau berat stadium 1 sampai stadium 4, bahkan sampai sudah divonis sekalipun, kuncinya ada pada penyembuhan di ruang dada. Di ruang apa, Bu? Dada. Karena sumber penyakit itu berangkatnya dari ruang dada. Pertanyaannya, apa yang ada di ruang dada? Jawabannya hati. Jawabannya adalah hati. Nah, sekarang kita memakai senjata yang ampuh. Pakai senjata yang ampuh. Senjata yang ampuh sama dengan obat yang ampuh. Kita pakai senjata yang ampuh sama dengan obat yang manjur. Senjata yang ampuh sama dengan obat yang manjur. Senjata yang ampuh sama dengan obat yang manjur. Senjatanya apa? Ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini senjata yang pertama.
Senjata yang pertama adalah diputus rasa kepemilikan. Saya bantu di sini. Jadi orang nek merasa memiliki itu berarti sudah punya riwayat penyakit yang berat. Kalau merasa memiliki, obat pertama tak tuliskan di sini. Pertama, diputus rasa kepemilikan. Digantikan dengan kata amanah. Apa Bu? Amanah. Kalau merasa memiliki, berarti nanti dia akan kehilangan. Kalau merasa memiliki. Kalau tidak merasa memiliki, berarti tidak ada rasa kehilangan. Yang paling sakit itu adalah rasa memiliki, setelah itu merasa kehilangan. Ini rasa memiliki dan rasa kehilangan. Kalau rasa memilikinya ada, rasa kehilangannya ada, muncul penyakit berikutnya, rasa sedih. Nah, alurnya begitu. Kalau rasa memilikinya ada, rasa kehilangannya ada, setelah merasa memiliki, kemudian merasa kehilangan, maka muncul penyakit berikutnya, rasa sedih. Sakit disimpulkan betul? Kecepatan apa betul kula? Kecepatan. Coba tak tuliskan di sini jenengan. Tak bantu di sini Bu. Rasa memiliki rasa kehilangan, muncul penyakit sedih. Kalau sedih berkepanjangan, muncul penyakit putus asa. Berangkatnya dari rasa memiliki. Yang bisa memutus siapa? Rasa kepemilikannya. Apakah saya bisa memutus rasa kepemilikannya dalam hatinya jenengan? Tidak bisa. Yang bisa memutus adalah diri sendiri. Memutus dengan kesadaran, tidak memutus tanpa kesadaran. Nah, ini yang ditawarkan pengobatan-pengobatan, terutama pengobatan dari barat. Hipnotis. Nah, hipnotis itu dia diputus tapi karpe tanpa sadar gitu. Kalau Islam diputus dengan kesadaran. Kalau di Islam memaafkan di atas kesadarannya. Itu kalau Islam.
Tapi kalau dari teorinya dari luar Islam, dari non Islam, itu memaafkan ne iso tanpa sadar, ngerti-ngerti memaafkan. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Memaafkan itu di atas kesadaran. Makanya lek jenengan ada rasa sedih, kemudian ada kecewa, muncul rasa sedih. Setelah sedih itu sebelum putus asa, kecewa. Ketika muncul sedih, penyakit berikutnya kecewa. Setelah kecewa muncul marah. Ini wis kebak penyakitnya di sini, sehingga menyebabkan dadanya menjadi sempit, dadanya menjadi sumpek, sesek, besesek, ampek. Astagfirullahaladzim. Maka terus banyak membaca istighfar sambil membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi artinya apa tadi Bu? Milik Allah lah. Ma fis samawati. Coba jenengan terjemahkan di situ. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan apa yang ada di bumi. Berarti awake dhewe asline mboten gadah napa. Nek mboten gadah napa-napa berarti gak usah kepedean, punya rasa memiliki. Mundak sakit hati. Nek sakit hati lama kelamaan fisiknya juga akan ikut sakit. Setelah fisiknya sakit, ibadahnya tidak bisa maksimal, tidak bisa optimal, tidak bisa fokus karena sudah sakit. Nah, tetapi ada juga penyakit yang datangnya dari luar, Bu. Ada penyakit yang datangnya dari dalam. Ini kaitannya sama nafsu. Karena nafsu itu merasa memiliki. Tapi ada juga yang penyakit datangnya dari luar. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara berlindungnya gimana Mas Ustadz? Cara berlindungnya adalah kita baca doa al-mu'awwidzatain, 2 perlindungan. Ini penyakit yang datangnya dari luar, jenengan wajib baca doa ini. Terlebih di cuaca yang seperti ini, Bu. Cuacanya hari ini baru ada angin yang kencang. Selain itu ditambah dengan nopo niku hujan, ditambah dengan kabut. Kabut itu bahasa Indonesianya apa? Kabut. Bahasa Jawa ini apa? Pedut. Di sini pedut. Oh, embun. Ya, embun. Nah. Oh ya. Kabut. Kabut itu yang menghalangi pandangan itu namanya kabut. Kalau yang pagi turun namanya embun. Nah, ini hari cuacanya baru dingin, ya kan? Terus kemudian tidak terlalu panas kalau pagi. Tapi kadang kalau siang sangat panas. Nah, kayak gitu. Terus kemudian yang berikutnya kalau malam dingin. Kalau malam dingin. Nah, seperti itu. Nah,
ini wajib untuk panjenengan baca al-mu'awwidhatain, namanya al-mu'awwidhatain. Al-mu'awwidhatain itu artinya apa? Dua perlindungan. Dua perlindungan. Al-mu'awwidhatain namanya. Doanya itu. Al-mu'awwidhatain, dua perlindungan itu adalah surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Namanya apa? Al-mu'awwidhatain. Tulisannya al-mu'awwidhatain. Al-mu'awwidhatain dalam kurung dua perlindungan. Dua perlindungan itu berarti dua tameng, dua perisai. Tameng, tameng itu bahasa Jawanya apa? Pager. Perisai, perlindungan. Nah itu. Surah An-Nas, An-Nas ini perisai dari dalam, dari penyakit yang datangnya dari dalam, kalau surah Al-Falaq itu adalah perisai untuk penyakit yang datangnya dari luar. Al-Falaq perlindungan dari penyakit yang datangnya dari luar. Ini petunjuknya Al-Quran. Jadi di antara rahmatnya Gusti Allah itu panjenengan karepe Gusti Allah nek saged boten sakit. Sakit batuk, flu, pilek itu demam niku boten napa-napa. Sithik-sithik. Tapi boten penyakiten. Al-mu'awwidhatain. Surah An-Nas perisai dari penyakit yang datangnya dari dalam. Surah Al-Falaq perisai perlindungan dari penyakit yang datangnya dari luar. Berarti agar supaya terlindungi dari penyakit yang dari dalam dan dari luar, yang dibaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Bacanya pagi, dosisnya ini dosisnya. Dosisnya pagi 3 kali, sore 3 kali.
Sekali minum 3. Sekali minum 3. Iya. Sehari 2 kali. Dan ini berpahala. Loh, ini rahmat Gusti Allah, Bu. Dengan baca itu berpahala. Terhindar dari banyak penyakit, kayak berpahala. Setiap hurufnya dinilai 10 kebaikan. Kalau dibacakan di air minum jauh lebih dahsyat lagi, Bu. Lebih bagus lagi, lebih jos lagi, lebih mujarab lagi. Jadi air yang kita minum ini nanti tergantung dari setiap kata yang kita sampaikan ke dia. Jadi kalau kita menyampaikannya kalimat-kalimat yang baik, maka molekul-molekul yang ada di dalam air ini nanti juga akan bercahaya, Bu. Nih, sudah pernah diteliti sama ilmuwan Jepang. Jadi dia meneliti antaranya air yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan air yang dibacakan ataupun dikata-katai ataupun diperdengarkan musik. Nah, itu sudah berbeda khasiat dan kandungannya. Ini agar supaya panjenengan sehat, pagi 3 kali, sore 3 kali. Nah, terus kemudian agar terhindar dari yang namanya jin sihir, sebelum tidur dibaca, kemudian ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Ini nanti juga agar supaya bangunnya mudah, mimpi buruknya hilang, tidak mudah mimpi buruk. Mimpi buruk itu mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi tersesat. Pernah ada yang mimpi tersesat di sini? Mimpi jatuh dari ketinggian. Nah, terus kemudian sering melindur. Nah, ini diantara ciri-ciri bahwa ada gangguan di dalam tubuhnya. Maka harus dibersihkan tubuhnya. Diantaranya dengan meruqyah dirinya sendiri. Sudah terbiasa belum? Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Gimana, Bu? Lebih sempurna lagi sebelum tidur Ibu baca ini. Illahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Syukur-syukur panjenengan hafal. Nek mboten hafal di print, di template ini nanggone dinding. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita baca bareng-bareng aja, yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Obat yang manjur silahul arsy yang kedua adalah berhusnudzon kepada Allah. Bunyi ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini obat yang kedua. Obat yang pertama tadi diputus rasa kepemilikan dalam hatinya. Yang kedua adalah husnudzon kepada Allah. Berhusnudzon. Husnudzon itu prasangka baik. Baik sangka. Baik sangka, positive thinking. La yukalliful, ini bunyi ayatnya untuk kita berprasangka kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya apa, Bu? Allah tidak membebani nafsan kepada seseorang illa wus'aha, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti saat Allah menimpakan ujian kepada kita, Allah sudah mengukur apa belum? Sudah. Yang diukur apanya? Kesanggupannya, kemampuannya. Jadi kemampuan kita sudah diukur. Yang ukur siapa? Allah. Jadi menjadi penyakit yang berat nanti manakala berburuk sangka, bersuudzon kepada Allah, akan menjadi penyakit yang berat, akan menjadi penyakit yang tahunan.
Berarti untuk memutus penyakit tahunannya, minum obat seumur hidupnya, maka harus berhusnudzon kepada Allah. Ini nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 adalah Rabbana, ya Rabb kami, la tu'akhidna, jangan engkau hukum kami, in nasina, jika kami lupa, au akhtana, jika kami melakukan kesalahan. Ini akad komitmen kepada Allah, akad komitmen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Meminta agar supaya dihukum. Ini membuat hati itu tenang. Akad komitmen. Bahasa Jawane ngeten, Bu. Gusti, lek nanti aku kleru, nopo aku salah, nopo aku lali, aja kok hukum. Lale. Gusti, nek saya nanti keliru, nek nanti saya lupa, lali, jangan kau hukum. Akad komitmen. Jadi kita punya kayak ngomong sama orang tua gitu, Bu, nanti lek saya salah atau lupa, jangan kau hukum, jangan kau marahi, jangan kau hukum. Kira-kira kalau seperti itu orang tuanya gimana, Bu? Jenengan digitukan gimana, Bu? Bu, nek saya nanti salah, nek saya nanti lupa, jangan kau marahi. Wes pesen sih, jadi wes pesen dulu, Bu. Jadi ini doa itu luar biasa. Doa yang luar biasa yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, diberikan hanya kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad, yang ketika membacanya satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Selain itu, selain mendapatkan pahala kebaikan, juga mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Tapi lek ngertos artinya, makanya tombo hati itu angen maca Quran, angen-angen sama nane. Itu. Lek maca Al-Quran tak kira-kira sudah jadi tombo hati belum? Belum.
Belum, sedikit. Sedikit. Setannya hilang itu, tapi nanti balik lagi. Ya. Arti itu, terjemahan itu untuk menancapkan Al-Quran di dalam hati, supaya kenemplek nancep, madep. Dan ini doa yang istimewa lagi, Bu. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana ya Rabb kami wala tahmil alaina, janganlah engkau bebani kami isran, dengan beban yang berat, kama hamaltahu alal ladzina min qablina, sebagaimana engkau bebankan kepada alal ladzina, kepada orang-orang min qablina, sebelum kami. Sama ibarat kata doanya gini, jenengan minta sama orang tua, Bu, kayak saya mbok kasih beban, jangan dikasih beban sing abot, sing berat. Sebagaimana dulu pernah kamu bebankan, kau bebankan kepada kakak-kakak saya, gitu saja. Iki cara-cara ini minta belas asih, ngerayu gitu, ngerayu. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Nek dikasih beban enggak apa-apa. Berarti rumus berikutnya apa? Siap memikul beban. Punya jiwa optimistis, tidak punya jiwa yang pesimistis. Punya jiwa optimis untuk memikul beban. Bukan berarti menghindari beban, tetapi apa? Memikul beban. Punya jiwa optimistis. Tadi belum ditulis ya, sudah popo, belum. Punya jiwa optimistis, bukan pesimistis. Siap memikul beban, tapi minta diringankan. Boleh nggak minta diringankan? Boleh. Oh, Gusti Allah, awake dhewe kaulane Gusti Allah, sesuai kemampuan. Gusti nek jenengan maini beban kali kula nggih mboten napa-napa, tapi yo sesuai kemampuan mawon. Penak mboten jenengan doa kayak gitu, Bu. Gusti jenengan maini beban kali kula mboten napa-napa, tapi sing enteng mawon. Minta njaluk masa gak entuk. Wong njaluk mboten bayar ya. Mboten entuk. Kayak Gusti Allah Maha Pemurah. Allahus Somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Nah ini tadi ekspresinya diantaranya apa? Rabbana wa
tuhammilna ma la taqata lana bi. Yang terakhir enak banget tuh. Wa'fu anna, maafkanlah kami, waghfir lana, ampunilah kami. Wa'fu anna itu aslinya itu sama dengan waghfir lana. Afun dan ikfir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni waghfir lana, ampunilah kami. Ampunan itu berbeda dengan maaf. Ampunan itu diampuni tapi masih ada sisanya. Kalau maaf itu sudah selesai sama sekali, bis tak anggap lunas gitu. Warhamna, dan rahmatilah kami, anta maulana, engkaulah pelindung kami, fangsurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin. Doa bareng-bareng. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, 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 anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Alhamdulillah, kita sudah menikmati hidangan yang luar biasa. Hidangan untuk rohani kita, yaitu senjata yang ampuh, silahul arsh, senjata langit. Senjata langit ini kira-kira nek dipukulkan ke setan itu kira-kira setannya mencelat. Itu. Alhamdulillah, doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.